Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Pak Dirjen. Kalau di peraturan Presiden Publisher Act ini kita melihat bahwa adanya ketentuan mengenai kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers ini tertuang dalam pasal 7, Pak Dirjen. Nah, tentunya pasal 7 ini merupakan angin segar juga, angin finansial bagi perusahaan pers nasional. Namun pertanyaannya Pak Dirjen, bagaimana jika platform digital ini meminta seperti kewajiban berdasarkan azas timbal balik begitu Pak Dirjen, yang kemudian menuntut pembayaran atas akses teknologi ke perusahaan pers. Menurut Pak Dirjen ini bagaimana Pak? Ya, itu saya kira tidak terjadi ya. Ya, itu tidak terjadi ya karena yang diatur dalam Perpres adalah distribusi berita. Baik. Ya, distribusi berita. Jadi soal teknologi itu kita kan sudah sejak lama menggunakan teknologi media sosial. Ya, secara ya ada yang gratis, ada yang berbayar begitu. Ya kalau mereka memang mau juga ya tidak apa-apa juga. Nanti tinggal disepakati saja dengan publisher. Kalau publisher right-nya publisher artinya perusahaan pers itu sepakat, ya tidak apa-apa, tinggal berhitung saja begitu kan. Nah, persoalannya kan bukan di situ sebetulnya. Persoalannya adalah platform digital ya mengambil berita-berita perusahaan pers secara gratis dan kemudian mengkomersialisasikannya begitu loh. Nah, jadi si platform digital selama bertahun-tahun ini kan sudah mengambil manfaat dari berita yang dia distribusikan. Berita itu bukan milik dia loh, bukan milik platform tapi milik publisher. Sudah dimonetasi, sudah dikomersialisasi begitu. Nah, terus sementara perusahaan pers ini kan memproduksi berita dengan ongkos. Ada ongkosnya, bayar gaji wartawan, asuransinya, dan seterusnya begitu. Transportasi. Nah, ini kan nggak fair kalau seperti itu. Ya, nggak fair. Nah, nanti timbal baliknya adalah bukan dengan membayar teknologinya, pemakaian teknologi. Tapi yang diberikan sebagai timbal balik adalah platform bisa mengkomersialisasikan berita-berita dari perusahaan pers. Begitu timbal baliknya. Sementara perusahaan pers itu akan mendapatkan remunerasi, kompensasi, ataupun bagi hasil atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Jadi di situ letak timbal baliknya. Bukan dengan katakanlah platform perusahaan pers harus membayar untuk biaya penggunaan teknologi yang dimiliki oleh media sosial atau platform digital. Tidak seperti itu. Di negara lain pun tidak seperti itu. Ya, jadi kekhawatiran bahwa platform akan ngencas gitu ya, mencharge ya begitu dari publisher right itu tidak akan terjadi. Ya, di negara lain tidak seperti itu kok. Baik, berarti kalau menurut Pak Dirjen di masa yang akan datang bagaimana Perpres Publisher Act ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para teman-teman pers yang ada di Indonesia, Pak? Ya, jadi kan kalau kita lihat ini kan sekarang ekosistem bisnis medianya timpang. Ya, platform digital ini mendominasi sehingga mereka bisa menikmati mungkin 70-80% dari iklan dalam negeri loh begitu ya. Iya. Sementara perusahaan pers itu hanya mendapatkan receh kira-kira begitu, serpihan-serpihannya saja. Ini tentu kan tidak adil, tidak fair ya. Nah, karena itu Perpres ini ingin membentuk sebuah ekosistem bisnis media yang fair. Ada fair level of playing field, equal level of playing field, kira-kira seperti itu. Dengan apa? Ya dengan kerjasama. Kalau kerjasama kan posisi kedua belah pihak harus setara, kan begitu kan? Dan kerjasama itu harus melibatkan kedua belah pihak, tidak boleh sepihak. Ya tidak boleh sepihak. Harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ya jadi misalnya begini tadi yang saya sampaikan. Oke, platform silakan ambil berita-berita publisher, ya, tetapi dan boleh mengkomersialisasikannya, tetapi kami harus mendapat sesuatu dari apa yang sudah kalian komersilkan. Ya, kenapa? Karena kami memproduksi berita, perusahaan pers memproduksi berita itu dengan ongkos, ya, mengeluarkan uang. Nah, karena itu, ayo kita berkeadilan.
kita setara dong dalam bisnis media ini. Nah, sehingga terjadilah kerjasama. Nanti kerjasama itu berlangsung secara B2B. Nah, dengan kerjasama seperti itu, maka perusahaan pers kan akan mendapatkan bagi hasil, dapat kompensasi, dapat remunerasi, atau dapat bentuk-bentuk kerjasama lainnya, misalnya pelatihan. Pelatihan itu kan bernilai juga, begitu kan? Ya, orang tidak perlu bayar untuk pelatihan yang dibuat oleh platform digital, ya, walaupun ada nilainya, begitu kan? Kayak kita kursus kan pasti ada bayarannya, kita sekolah pasti ada bayarannya. Nah, tetapi ini tidak. Kenapa? Karena dalam bentuk kerjasama, begitu. Nah, jadi ini saya kira ya harapan baru karena dengan Perpres Publish Right ini, maka media akan mendapatkan revenue, ya, mendapatkan tambahan revenue dari kerjasama dengan platform digital. Nah, kalau media revenue-nya meningkat, tentu media akan punya uang, punya ongkos, punya anggaran untuk menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Ya, karena jurnalisme berkualitas itu perlu effort, ya, perlu effort. Salah satu effort itu ya dari ongkos, ya, dari biaya, begitu. Untuk investigasi misalnya, tentu perlu biaya. Ya, untuk in-depth report, liputan mendalam, tentu perlu biaya. Minimal transportasi, gaji wartawannya. Nah, jadi itu urut-urutannya. Jadi dengan sistem atau ekosistem ekonominya terbentuk, ya, maka jurnalisme berkualitas mestinya berangsur-angsur juga akan tercipta, begitu. Baik, Pak Dirjen, berarti ini kita simpulkan bahwa dengan adanya peraturan Presiden Publish Right ini diharapkan mampu menghadirkan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan juga pers yang berkualitas. Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah memberikan informasi mengenai Publish Right dan ini menjadi harapan baru bagi insan pers nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Zarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.